Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar rangkuman tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, kelas 6 SD, bagian part 1. Nah, hari ini kita akan bahas part 2-nya. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas mata pelajaran IPS. Nah, di sini kita akan membahas negara Singapura. Kondisi geografis, Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk yang padat. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi, di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Kondisi sosial budaya, masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Selanjutnya kita akan bahas negara Vietnam. Kondisi geografis Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Kondisi sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa tinggal di dataran rendah. Kemudian ada negara Thailand. Kondisi geografis Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Kondisi sosial budaya Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Thailand berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan.
Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Selanjutnya kita akan bahas mata pelajaran PPKN. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Nah, anak-anak, di sini ada tanggung jawab dari ayah. Di antaranya satu, menjadi matahari yang bersifat tegas dalam membina keluarganya mentaati aturan yang berlaku. Dua, memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya. Tiga, melindungi keluarganya dari segala bahaya yang mengancam. Dan yang keempat, menjadi suri tauladan bagi keluarganya. Selanjutnya ada tanggung jawab ibu. Di antaranya satu, menjadi bulan yang bersifat menyejukkan dan menenangkan keadaan di dalam rumah. Dua, mematuhi segala kebijakan dan aturan yang ditetapkan suami selama tidak melanggar ketentuan agama dan masyarakat. Tiga, mengolah hasil nafkah lahiriah yang diberikan suami untuk keluarganya, seperti memasak, mencuci, mensetrika, dan sejenisnya. Dan yang keempat, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Kemudian ada tanggung jawab sebagai anak. Di antaranya satu, mentaati segala perintah dan anjuran yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dua, membantu ayah dan ibu sesuai dengan kemampuan kita. Tiga, menjaga kekondusifan di dalam rumah dengan cara senantiasa berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Dan yang keempat, memprioritaskan belajar daripada bermain guna menghormati hasil jerih payah yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Nah, anak-anak, di sini ada tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Satu, menghabiskan makanan. Dua, menghindari barang dengan umur pakai pendek. Tiga, memilah produk dengan kemasan besar. 4. Mendaur ulang sampah. Dan yang kelima, menyumbangkan atau menjual sampah di tempat daur ulang atau tukang rongsokan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 1. Mendaur ulang sampah menjadi kompos dan barang-barang yang bernilai ekonomi. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang berprestasi. 3. Bekerja, berdagang, atau membuka usaha sendiri. Dan yang keempat, mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yang akan terjadi apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya adalah sulit untuk tercapainya kehidupan yang layak bagi warga negara tersebut. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. 1. Menimbulkan bau busuk. 2. Dapat menyebabkan banjir. 3. Menimbulkan penyakit. 4. Mencemari air. Dan yang kelima, sampah merusak lingkungan di sekitarnya.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Tema 8, subtema 2, part 2, kelas 6 SD. Nantikan subtema 3 di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.